Halo, assalamualaikum, selamat datang di episode 2. Sebuah episode yang kali ini kita dapat topik yang menarik banget untuk dibahas, yaitu topik yang paling banyak requestnya sepanjang sejarah. Mau itu di DM, di saluran, ataupun di siaran langsung. Topik ini menjadi topik paling hangat yang kita sama-sama kepo. Gimana ya cara untuk bisa move on? Serius, untuk bisa menjawab ini kita harus benah dari akar-akarnya. Kita harus benah dari awal banget untuk bisa tahu apa penyebabnya, apa faktornya, dan bagaimana cara keluar dari situ. Oke, paling pertama sekali, gimana kalau kita mulai dengan move on itu sebenarnya apa sih? Move on, yang kalau misalnya kita artikan ke bahasa Indonesia adalah bergerak, berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Yang dimana kita bisa artikan untuk bisa melupakan seseorang yang dari awalnya sayang banget, hingga pada titik kita bisa terbiasa tanpa dia. Pertanyaannya, bisa nggak? Selama ini kan kita selalu mengeluh gimana sih caranya, gimana cara melupakan gitu. Sementara kan kita dari kecil tuh selalu belajar mengingat gitu. Apa-apa hafalan. Pernah nggak diajarin melupakan waktu di sekolah? Kan nggak pernah ya? Iya kan? Kok pas udah gede harus belajar melupakan? Ini gimana caranya? Nah, di sini gue pengen jelasin mungkin dari yang paling sederhana dulu. Kita perlu garis bawahi bahwa dalam hidup kita tidak mungkin melupakan seseorang yang kita sayang. Sulit untuk kita bisa kemudian lupa bahwa dulunya kita pernah sangat indah sama dia, kita pernah menjalin banyak hal sama dia, kita pernah tertawa, tersenyum, sedih bareng dia, apa-apa bareng dia, menikmati city life bareng dia, pergi ke pantai melihat sunset bareng dia. Apa yang gak sama dia dulunya gitu loh. Nah, gimana caranya kita mau lupain semua momen itu seolah-olah kita lupa ingatan, seolah-olah kita amnesia? Kan gak masuk akal gitu. Kalaupun misalnya ada orang yang ngaku, "Bang, gue udah lupa nih sama dia," gue pasti bilang, lu bohong, gak mungkin lu lupa sama dia. Misal kayak gue tanya, terakhir lu putus kenapa? Dia pasti bisa jawab, karena kita bukan melupakan, tapi cuma belajar untuk bisa terbiasa dalam keadaan yang udah gak ada dianya lagi. Dan biasanya untuk bisa di titik itu, kita harus melewati banyak hal, dan salah satunya adalah proses yang paling menyakitkan itu adalah menerima kenyataan bahwa dia udah gak peduli lagi sama kita, dia udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama kita. Sebagaimana kayak kita sering melihat dia dari kejauhan, kita masih sering merhatiin dia, masih sering lihat story dia, dianya gak peduli sama sekali. Itu masalahnya. Hati kita pengen dia balik, dia udah gak pengen. Gimana cara ketemunya gitu loh. Nah, ini memang sesuatu yang tidak bisa dipertemukan. Makanya orang-orang pada sibuk bertanya, gimana caranya bikin dia balik tanpa gue harus chat dia duluan gitu. Udah egois minta orang balik tapi gak mau effort. Kan aneh gitu. Ada orang seegois itu. Kayak apa salahnya kalau misal pun memang kalian pengen dia balik, ya udah di chat aja. Emang semenakutkan itu untuk ngechat duluan gitu? Ya, takut banget di blok abis itu. Ya, sebelum akhirnya topik kita melenceng kemana-mana, kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya. Mari kita mulai aja lah ya. Paling pertama sekali itu adalah gimana caranya kita belajar untuk melupakan seseorang ketika kita ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Ini lagi di puncak-puncaknya nih, ya kan? Kayak istilahnya apa ya? Dia datang dengan ramahnya, terus kayak minjemin kita sayap agar kita bisa terbang. Dan ketika kita udah terbang di titik paling tinggi, dia minta balikin sayapnya dengan cara paksa. Terus kita jatuh sejatuh-jatuhnya, ambruk, nyentuh lantai, hancur.
Gimana cara sembuhnya kalau misalnya lukanya tuh kayak gitu loh. Nah, di sini yang menjadi penyebab kenapa kita bisa sampai sehancur itu lagi-lagi adalah ekspektasi, harapan yang terlalu tinggi. Kita lupa bahwa ketika kita menitipkan perasaan ke orang lain, maka kita harus siap dengan kenyataan bahwa perasaan itu mungkin aja dia bawa lari. Perasaan itu mungkin aja dia nggak balikin lagi gitu. Ya kan? Pada akhirnya kita nggak bisa nuntut orang untuk menetap gitu. Orang yang berjanji untuk tidak akan pergi aja toh ujung-ujungnya pergi. Orang yang berani bilang, kamu tenang aja, aku nggak bakal ninggalin kamu kok, cabut, pergi kan akhirnya. Gimana kita nggak bisa memaksa orang untuk mengucapkan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal, termasuk menjanjikan untuk tidak pergi. Itu menurut gue sebuah janji yang tidak realistis. Manusia itu berubah. Sepanjang waktu berjalan dia berubah. Mungkin kita bisa jatuh cinta setiap hari dengan orang yang sama, tapi tidak semua orang bisa jatuh cinta setiap hari dengan orang yang sama gitu loh. Kita bisa untuk kayak setiap hari menabur pupuk agar kemudian dia bersemi terus, agar kemudian dia tumbuh kembang menjadi sesuatu yang indah, bisa. Cuma masalahnya, apakah kemudian ini orang tidak melirik ke kebun sebelah? Apakah kemudian dia tidak mau lihat, oh ternyata di sebelah ada bunga yang lebih cantik? Kita kan nggak tahu. Dan itu bisa terjadi, malah sering banget terjadi. Maka kalau misalnya kamu selepas ditinggal pas kamu lagi sayang-sayangnya, maka cobalah untuk terima dulu rasa sakitnya. Terimalah kenyataan bahwa sesayang-sayangnya manusia, ada titik di mana kalian harus pisah, dan itulah kenyataan pahit yang harus diterima. Dan kita lagi-lagi gak bisa maksa untuk dia balik. Kayak kita minta pertanggungjawaban dia. Lu kok ninggalin gue pas gue lagi sayang-sayangnya? Kan gak bisa. Kita gak bisa nuntut itu gitu. Makanya ya sudah, mungkin memang kita meletakkan harap di orang yang salah. Tulus kita itu salah tempat. Jadi ya belajar untuk pelan-pelan terbiasa tanpa dia. Itu dulu. Bang, dia suka tiba-tiba balik, padahal gue dikit lagi move on. Ada ya orang yang kayak kita nih udah berusaha mati-matian untuk bisa merelakan dia, mengikhlaskan dia, tapi dia tiba-tiba balik, tiba-tiba nyapa hai, tiba-tiba kayak bales story, tiba-tiba bilang, kamu apa kabar? Boleh ketemu nggak? Segala macem. Kayak, ini orang apa nggak punya rasa bersalah ya? Kayak gue loh, dikira mudah apa ngelupain dia gitu? Dikira mudah untuk bisa melewati masa-masa pas dia cabut gitu, dikira enak gitu kan? Nggak masuk akal gitu. Dan dia nggak merasa bersalah sama sekali setelah melakukan itu. Cuma ya, kalau gue mengartikannya ketika ada orang yang tiba-tiba datang, maka cobalah untuk, itu ekspektasinya ketika orang balik, jangan langsung dipikir, oh ini bentar lagi balikan nih, ini orang pasti ngajakin gue balikan nih. Ternyata enggak gitu loh. Kebanyakan orang balik, ini fakta ya, faktanya kebanyakan orang datang lagi balik itu bukan karena dia pengen balikan, tapi karena dia lagi butuh hiburan dan kebetulan ada kamu gitu. Serius, dia ada, prioritasnya dia ada gitu. Ada orang yang lagi bersama dengan dia, cuma mereka lagi berantem dan kebetulan butuhnya kamu gitu loh. Dan apapun ucapan yang keluar dari mulutnya, maka hati-hatilah. Dia mungkin bisa aja bilang aku kangen kamu, dia bisa aja bilang kita ketemu yuk, tapi siapa yang tahu di belakang itu apa gitu loh. Maka cobalah ekspektasinya diset ke yang paling bawah, agar kemudian kamu tidak kecewa lagi gitu. Bang, aku susah move on itu karena entah kenapa secara tidak sadar aku selalu aja cari dia di orang lain. Wah, ini sulit nih. Kamu gak bisa cari dia di orang lain. Gimana caranya kita mau cari dia di orang lain? Jelas-jelas dia dan orang manapun itu beda gitu loh. Maksudnya dia adalah satu insan yang lain
Dan manusia, berjuta-juta manusia di luar sana juga beda gitu secara keseluruhan. Kamu pengen cari apanya yang sama? Bahkan ketika misalnya ada satu hal yang sama, misalnya gue kasih contoh, dia sama pengertiannya, dia sama perhatiannya, itu juga nggak mungkin sama 100% gitu. Pasti ada porsinya. Mungkin aja dia lebih effort, mungkin aja dia lebih manis, mungkin aja dia lebih sopan, mungkin aja dia lebih baik. Ada banyak hal yang membuatnya menjadi berbeda, dan kamu gak mungkin bisa cari dia di orang lain. Gak mungkin. Beda. Kayak bahkan tempat, misalnya nih ya, dulu misalnya kamu pernah ke suatu tempat bareng dia. Anggap aja lah kita sebut misalnya ke pantai gitu. Kamu dulu ke pantai bareng dia, terus kemudian udah pisah, kamu ajak orang baru ke pantai juga gitu loh. Harapannya adalah kamu bisa dapat momen manis itu, ternyata enggak. Kemudian kamu sadar, oh ternyata ini bukan soal tempat, ini bukan soal senja yang indah, tapi dengan siapa kita menikmati senja itu gitu loh. Itu yang membuatnya jadi terasa berbeda. Maka jangan coba untuk membanding-bandingkan kamu dengan, membandingkan orang baru dengan masa lalumu gitu. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena dia, ya orang baru itu tetaplah orang baru gitu. Mereka pribadi yang beda. Jangan pernah untuk cari dia di orang lain. Biarlah dia sebagai dia, hidup di masa lalu, dan cobalah untuk belajar untuk menerima orang lain sebagai pribadi yang beda juga gitu loh. Ya. Oke, next. Bang, gue gak bisa move on. Faktor terbesarnya adalah masih sering ketemu. Tiap hari ketemu. Gimana gak ketemu? Gue satu kelas sama dia, gue satu tempat kerja sama dia, gue satu kampus sama dia. Gimana gak sering ketemu gitu? Terus gimana sih cara gue move on kalau misalnya tiap hari gue lihat dia gitu? Sebenarnya ya, mungkin memang awalnya berat, tapi gak seberat itu juga gitu loh. Maksudnya kayak, ya lu bisa memilih untuk memalingkan wajah, lu bisa memilih untuk buang muka, ada banyak cara. Cuma kadang pas lihat mukanya langsung ingat kenangannya, itu bagian brengseknya. Dan kita gak bisa atur perasaan itu. Perasaan gak bisa bohong, dan kita gak bisa bohongin perasaan sendiri. Kalau ternyata memang di setiap kita lihat dia, kita lihat wajahnya, apalagi kita lihat senyumnya, ada luka yang membawa kita kembali ke momen-momen dimana dia nyapa kita dan kita nyapa dia balik. Itu brengsek sih sebenarnya. Tapi mau nggak mau kita harus terbiasa, dan kita harus bisa nerima itu gitu. Karena mau sampai kapanpun itu akan tetap terjadi, dan ya gimana, kita harus berdamai dengan keadaan. Kayak harus dibiasain pelan-pelan untuk kayak setiap kali lihat dia, oh ya udah gitu. Dia masa lalu gitu loh. Bukan sesuatu yang perlu kita artikan sebagai sesuatu yang berharga lagi. Bukan seseorang yang harus kita istimewakan lagi. Bukan manusia yang spesial lagi dalam hidup kita. Dia cuma orang biasa yang dulunya pernah hadir dan membuat perasaan itu begitu lekat gitu. Udah sebatas itu aja gitu loh. Nanti pelan-pelan juga bakal terbiasa. Yakin. Oke, next lagi. Bang, gue selalu deja vu ke tempat manapun yang gue pergi. Dan setiap kali gue mencium aroma parfum yang mirip dengan parfum dia, gue langsung teringat sama dia. Udah deja vu sulit ya. Kalau pembahasannya udah deja vu sulit. Bahkan gue sendiri kayak ngerasa kayak gimana ya, datang kemanapun ya kayak ada dianya gitu. Karena dulu waktu masih sama dia, itu kemana-mana kan bareng dia. Kayak misalnya ke coffee shop bareng dia gitu, pesan kopi bareng dia, ya kan, pergi ke taman kota bareng dia, nonton bioskop bareng dia, ya kan, menikmati sunset juga bareng dia. Apa yang gak sama dia gitu loh. Makanya setiap kali kita pergi kemanapun tempatnya, di seluruh penjuru kota ada dianya. Gimana cara lupainnya kalau kayak gitu? Ini masalah deja vu ini memang semua orang biasanya alamin. Bahkan gue sendiri ngalamin gitu loh. Dan memang awalnya berat, asli itu berat banget. Kayak mencoba terbiasa untuk kayak, bahkan kayak ke tempat yang dulu, lu bayangin nih, dulu kita sering ke coffee shop ini, kita suka kopinya. Semenjak gak sama dia,
kita jadi malas ke situ gitu. Karena nggak pengen teringat dia lagi gitu. Itu dampaknya bisa separah itu, bayangkan. Makanya memang kita butuh untuk kayak apa ya, terbiasa untuk menerima realita itu pelan-pelan. Bahkan ada orang bilang, kalau lu nggak bisa lupain orangnya, tinggalin kotanya. Gua harap bisa semudah itu. Kayak ya udah, kalau misalnya gue nggak bisa lupain lu, gue cabut aja dari kotanya. Kotanya penuh dengan lu semua isinya gitu. Kayak gimana ya? Kadang memang kota bisa menjadi sebuah tempat yang indah, tapi juga bisa jadi tempat yang sangat menyeramkan ketika orang yang bisa membuat kita jatuh cinta dengan kota itu malah jadi orang yang sama yang bisa membuat kita jadi sebenci itu sama kotanya gitu loh. Yang bisa menjawab itu cuma waktu yang bisa membuat dejavu itu selesai. Karena akan tiba masanya di mana ketika kamu datang ke coffee shop itu, kamu duduk, kamu pesan kopi, dan akhirnya bergumam, oh kemarin gue pernah kesini bareng dia. Terus kayak sambil senyum gitu, nginget-nginget lagi, dulu tuh ternyata indah ya gitu. Dulu ternyata gue pernah sesayang itu sama orang gitu. Jadi sesuatu yang dalam ingatan itu tidak begitu menyakitkan gitu. Karena udah ada tanda-tanda di mana kamu udah bisa nerima kenyataan bahwa kalian cuma selesai sebagai kenangan, bukan sebagai orang yang dipersatukan di pelaminan. Mari kita next lagi. Bang, dia udah di tahap ngelamar tapi gagal. Gimana caranya gue ngelupain dia? Udah di lamaran ya tapi gagal, gimana ya itu ya? Banyak sih yang gagal nikah, yang ditinggal nikah, itu banyak. Bener, sakitnya luar biasa, nggak main-main. Karena harapan-harapan yang udah kita pupuk dari awal, harapan-harapan yang udah kita percaya akan bisa kita lakukan, terwujud di masa depan bareng dia, ternyata harus dikubur dalam-dalam. Ternyata harapan itu cuma sebuah dongeng gitu, nggak nyata. Wacana-wacana manis yang pengen kita wujudkan, tapi ternyata keadaan tidak merestui. Gimana cara nerima keadaan itu? Pernah ada orang yang cerita sama gue tentang gimana dia ditinggal nikah, dan jujur itu jadi proses move on yang menurut dia paling menyakitkan selama dia hidup. Karena semua kenangan yang dia tinggalkan itu berbekas. Semua keyakinan-keyakinan, ucapan yang keluar dari mulut pasangannya itu terasa menjanjikan. Makanya dia all in gitu, percaya 100% bahwa itu bisa diwujudkan dan itu akan terjadi gitu. Ternyata enggak. Bayangin kayak lu udah ngomong sama pasangan lu kayak, sayang nanti kira-kira kamu wedding dreamnya apa? Kamu pengen pernikahan seperti apa? Terus kayak misalnya ceweknya jawab, ya aku pengennya nikahan kita kayak gini aja, sederhana aja ya, bla 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 bla. Aku pengen dress code-nya warna ini, bla 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 bla. Udah sejauh itu dan gagal. Udah DP gedung dan gagal. Jadi yang pengen gue tegaskan adalah maklumi rasa sakitnya. Kamu udah menjadi orang yang sangat sayang, sangat tulus, sangat berusaha, sangat effort. Maka rasa kecewa yang kamu rasakan yang seluar biasa itu akan menjadi sesuatu yang wajar gitu. Wajar loh kalau kita sakitnya gila-gilaan. Kan kita sayangnya mati-matian. Kita pakai aksi reaksi aja gitu loh. Jadi terima rasa sakitnya. Terima semua kenyataan pahit itu, telan semuanya. Nanti pasti akan ada masa Tuhan menunjukkan ke kamu, kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih lamarannya harus gagal? Kenapa sih nggak boleh sama dia gitu? Maksudnya kayak dalam kehidupan yang cuma sekali ini, masa sih nggak boleh sama dia gitu loh? Kenapa?
Cuma ya poinnya gini ya. Ya udahlah, mau diapain gitu kan. Kadang kita dipertemukan tapi belum tentu dipersatukan gitu. Kadang memang semesta sebercanda itu. Tapi poinnya adalah biarkan dia bahagia dengan siapapun yang dia pilih. Ya udahlah, mau gimana gitu, kita nggak bisa maksain dia kan. Untuk bisa ikhlas, terkadang kita harus rela untuk merasakan sakit yang luar biasa terlebih dahulu, bukan karena kita nggak sayang sama dia, tapi justru malah kita terlalu sayang sama dia. Rasa sakit itu muncul karena dia adalah orang yang begitu spesial, begitu istimewa. Nanti juga pelan-pelan bisa. Didoain aja. Oke, next. Bang, dia orang pertama yang gua kenalin ke orang tua. Gue setiap baca pertanyaannya kenapa bawaannya pengen ngakak aja gitu, kayak ya gimana ya. Tapi ini serius ya. Kalau kita udah punya keyakinan dia orangnya, terus kemudian kita kenalin ke orang tua, dan orang tua suka, itu move on-nya kacau men. Serius. Move on-nya akan jauh lebih susah. Karena kita putus itu, ini orang tua udah setuju nih gitu loh. Apalagi sampai ditanya-tanya, loh kok gak pernah lagi dia ke rumah? Si dia mana? Yang kangen kadang bukan kita, orang tua yang kangen gitu loh, gimana? Aduh, ya itu bukan sesuatu yang bisa dibendung sih ya, bukan sesuatu yang bisa dielakkan. Kita kan juga nggak tahu kalau ternyata akhirnya bakal gagal. Kita kan juga nggak tahu kalau misalnya akhirnya dia bakal pergi, gimana. Jadi ya, ini bukan salahmu, bukan salah dia juga. Kadang memang ekspektasi kita membawa kita ke sesuatu, ke tempat yang indah banget rasanya. Tapi kita lupa bahwa jatuh cinta dan patah hati itu sepaket. Untuk merasakan jatuh cinta, kita harus rela untuk sakit hati juga. Kita harus rela untuk patah hati juga. Maka beranilah untuk jawab ketika ada pertanyaan kayak, kenapa dia gak pernah ke rumah lagi, Ma? Jangan bahas dia lagi ya. Aku sama dia udah selesai gitu. Kayaknya gak apa-apa untuk jawab kayak gitu. Oke, lanjut. Bang, satu-satunya alasan kenapa gua belum move on sampai sekarang yaitu dia belum posting orang baru. Kenapa? Astagfirullah. Ada ya orang belum move on dengan alasan kayak gini gitu. Iya, gue tahu sih, kayak memang kayak masih pengen nunggu gitu ya. Masih berpikir seolah-olah ada harapan kalau dia balik gitu. Kayak masih nunggu statement kalau dia udah punya yang baru, dia udah punya kayak udah bahagia sama yang baru. Baru setelah itu gue akan pergi dari hidupnya gitu loh. Terserah, nggak apa-apa kalau misalnya lu punya pemikiran kayak gitu, serius. Barangkali memang harapan itu ada gitu kan. Barangkali memang dia bisa aja balik gitu, gue nggak tahu. Cuma ya kenapa sih harus nunggu dia posting orang baru dulu gitu loh, sementara lu bisa aja bahagia lebih dulu. Kenapa lu sangat yakin kalau nggak ada orang yang lebih layak dari dia untuk bisa bikin lu bahagia gitu loh? Kenapa seolah-olah harapan itu cuma hanya akan menjadi bahagia kalau dia yang wujudin gitu loh? Kenapa gitu? Kenapa lu kasih tanggung jawab itu ke satu orang aja gitu loh? Kenapa nggak lu coba untuk kasih ke orang lain gitu? Emang di luar sana tidak ada manusia yang bisa bikin lu bahagia selain dia? Kan sebenarnya nggak juga. Mungkin memang sulit untuk cari orang yang kayak dia. Tapi untuk bisa yang nerima lu, gue yakin ada gitu loh. Dan lu nggak harus nunggu dia ngeposting orang baru. Udah, next dulu ya. Bang, percaya nggak percaya, dia luka sekaligus obatnya.
Iya lagi. Kita mau merintih segimanapun, mau teriak kesakitan sekencang apapun, selama dia balik, luka itu sembuh seketika. Ayo coba siapa yang bisa bantah. Misalnya nih, gue kasih contoh ya. Lu gagal move on sekarang. Lu ngeluh, gue gagal move on, bla 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 bla, dia gini gini gini. Terus kemudian dia tiba-tiba ngajak balikan. Sembuh nggak? Sembuh. Auto sembuh, yakin. Gak ada cerita itu nggak sembuh. Jadi gue mau bilang kalau dia jadi obat dan sekaligus luka paling dalam itu benar. Karena ya konsepnya sederhana sih, kayak kita berharap ada orang yang memenuhi harapan itu dan dia orangnya gitu loh. Tapi untuk bisa keluar dari situ, balik lagi, memang kita butuh yang namanya ketika udah putus ya jangan berharap dia balik lagi gitu loh. Karena ketika kita berharap dia balik lagi, itu sama artinya kita mengizinkan dia untuk menyakiti kita lagi gitu. Kita memberi dia kesempatan untuk melakukan kesalahan itu lagi. Dan kalau bisa jangan sampai terulang lagi. Masa sih mau menangisi orang yang sama dengan alasan yang itu-itu aja? Mau sampai kapan gitu? Oke, gue akan coba untuk lanjut ke titik kesimpulan aja. Ini kayaknya udah terlalu panjang. Jadi barangkali ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab, mohon dimaafkan. Dan kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya lah ya. Move on itu bukan tentang melupakan seseorang. Move on bukan tentang menghapus fotonya yang ada di galeri. Move on juga bukan tentang menghapus semua percakapan kalian yang ada di kolom WhatsApp. Move on lagi-lagi bukan tentang menghapus kenangan. Move on juga bukan tentang mencari orang baru. Move on bukan tentang mencari orang untuk membantumu sembuh. Tapi move on adalah tentang bagaimana kamu bisa menerima bahwa dia sudah pergi. Bagaimana kamu berdamai dengan rasa sakitnya untuk kemudian melihat realita yang sebenarnya bahwa rencanamu gagal. Bahwa apa yang sudah menjadi wacanamu selama ini itu tidak bisa diwujudkan. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk dia. Ketika kita sudah mencapai di titik kesabaran, menunggu dia pulang, tapi dia nggak pulang-pulang, disitulah seharusnya dimana sabar menjadi sadar. Agar kamu ngerti bahwa ada ketetapan Tuhan yang pelan-pelan harus kamu coba untuk syukuri. Mungkin dengan kepergian dia, Tuhan ingin memberikan maksud yang lain. Mungkin lewat patah hati itu, Tuhan ingin membentukmu menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Pribadi yang dewasa. Tidakkah lewat patah hati kamu jadi bisa ngerti bahwa ternyata berharap dengan manusia tuh bisa semenyakitkan itu. Maka yakinlah hari esok itu akan lebih indah. Terlepas dari bagaimanapun badai yang ada di perasaanmu hari ini, terlepas dari rasa sayangmu yang udah terlanjur sangat besar tumbuhnya, maka cobalah untuk berdamai. Kamu boleh kok untuk blokir semua sosmednya. Kamu boleh untuk blokir semua kontaknya. Kamu blokir semua jalur komunikasinya, boleh. Selama kamu nyaman dengan itu dan menurutmu itu bisa membantu move onmu, maka boleh, sah-sah aja. Kita tidak harus menjadikan standar orang lain sebagai standar kita move on. Karena bagi gua,
Move on itu adalah ikhlas yang tidak disengaja. Jadi kayak lu terbiasa, terus kemudian kayak kok udah biasa aja ya? Kok dengar namanya udah gak sesakit dulu? Kok ketika berpas-pasan dengan dia di jalan kok udah kayak gak apa-apa gitu? Itu tanda-tanda kalau kamu udah ikhlas. Kayak udah bisa nerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Karena move on itu banyak jalannya, banyak caranya. Cara move on kita tuh beda semuanya. Karena beda juga masalahnya kan, beda masalah, beda solusi. Ada orang yang misalnya move on-nya jalur ilfil, ya kan? Ada yang orang move on-nya lewat cari yang baru. Tapi gak gue saranin sih. Bahkan ada orang yang dia perlu move on walaupun gak jadian. Ada. Ini bukan tentang statusnya, tapi ini soal perasaan yang telanjur nyaman. Kita berpikir kalau orang itu datang dalam hidup kita punya kesiapan untuk memberikan kepastian. Tapi sayangnya enggak, tidak semua begitu. Jadi ya, mari kita pelan-pelan untuk coba berlapang dada, menerima bahwa patah hati yang sekarang adalah salah satu bentuk pendewasaanmu. Ingat baik-baik, nanti juga lupa. Nanti juga terbiasa. Waktu yang bantu jawab. Juga yang paling penting, sebelum saya tutup episode 2 ini, sebelum nanti akhirnya kamu mencoba untuk membuka hati lagi untuk orang baru, maka setidaknya pastikanlah kamu udah berdamai dengan diri sendiri dulu. Jangan biarkan ada orang masuk terus kemudian menjadi pelampiasan. Ketika kamu sadar kamu belum siap untuk jatuh cinta lagi, belajarlah untuk memaklumi rasa sepi. Kesepian itu gak apa-apa. Setidaknya kita gak nyakitin orang. Ya. Ingat baik-baik. Rencana kita mungkin bagus, tapi ketika itu gagal, maka rencana Tuhan yang sedang bekerja. Dan mungkin lewat patah hatilah kamu diselamatkan. Saya Rekvina Putra, pamit undur diri dari pendengaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.